Tipe kepribadian INTJ sering digambarkan sebagai arsitek strategis, pemikir visioner, dan mastermind yang penuh perhitungan. Mereka melihat dunia dengan pola, sistem, dan logika yang mendalam. Sebuah cara pandang yang membuat mereka merasa seringkali terasing dari mayoritas manusia yang dianggapnya irasional, emosional, dan terlalu terikat dengan konvensi sosial yang tak masuk akal. Dari perspektif ini, kehidupan seorang INTJ bukan sekadar perjalanan eksistensial biasa, melainkan upaya sistematis untuk menemukan makna di tengah dunia yang tampak bodoh, tidak efisien, dan penuh kebingungan. Kepribadian INTJ memiliki kecenderungan untuk melihat dunia sebagai sebuah sistem besar yang penuh dengan kelemahan dan ketidakefisienan. Logika mereka tajam, dan mereka cepat menyadari betapa banyaknya hal dalam masyarakat yang dibangun atas dasar irasionalitas, emosi, dan kepentingan jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Bagi INTJ, kebodohan kolektif bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan keengganan mayoritas manusia untuk berpikir lebih dalam. Mereka melihat pola ini dalam berbagai aspek kehidupan, semisal politik yang korup, di mana pemimpin dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan popularitas dan emosi massa. Atau ada juga budaya konsumerisme yang mendorong manusia membeli hal-hal yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, dan hanya demi validasi sosial. Atau ada juga dogma sosial dan agama yang lebih sering dipertahankan karena tradisi daripada karena pemahaman mendalam mereka sendiri. Dalam realitas-realitas seperti ini, INTJ seringkali merasa seperti orang asing di tengah lautan irasionalitas. Muncul beragam pertanyaan dalam kepala mereka. Apakah ada harapan bagi dunia ini? Apakah ada cara untuk memperbaiki sistem yang sudah begitu rusak ini? Atau haruskah aku sekadar mengejar tujuan pribadi dan membiarkan dunia tenggelam dalam kebodohannya sendiri? Dari sinilah lahir konflik eksistensial INTJ. Apakah mereka harus berperan sebagai visioner yang mencoba mengubah dunia? Atau sebagai nihilis pragmatis yang hanya fokus pada kepentingan mereka sendiri? Perjuangan eksistensial INTJ mencari makna di tengah kebodohan kolektif. Tipe kepribadian INTJ cenderung memiliki pemikiran yang lebih abstrak dan jangka panjang dibandingkan kebanyakan orang. Mereka tertarik pada konsep besar seperti eksistensialisme, nihilisme, transhumanisme, dan filsafat utilitarianisme. Namun permasalahan utamanya adalah dunia tidak berjalan berdasarkan prinsip-prinsip ini. Mayoritas manusia tidak tertarik pada kebenaran objektif, efisiensi, atau optimalisasi sistem. Sebaliknya, mereka lebih mementingkan kenyamanan, validasi sosial, dan kenikmatan jangka pendek. Ini menciptakan ketidakseimbangan eksistensial bagi INTJ. Jika mereka mencoba mengikuti arus, mereka akan merasa hampa karena tidak ada tantangan intelektual. Jika mereka melawan arus, mereka akan dianggap sebagai aneh, terlalu dingin, atau terlalu arogan. Jika mereka sepenuhnya mengisolasi diri, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi dunia sesuai visi yang mereka miliki. Jadi, bagaimana INTJ bisa menemukan makna dalam dunia yang tampak bodoh ini? Alih-alih frustrasi karena ketidakefisienan dunia, INTJ yang lebih matang menyadari bahwa mereka bisa bermain dalam sistem untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak selalu harus menghancurkan sistem dari luar, tetapi bisa merancang strategi untuk menggunakannya sesuai dengan tujuan mereka. Beberapa strategi utama yang sering digunakan INTJ ialah memilih pertempuran dengan cermat. INTJ paham bahwa tidak semua hal bisa diubah dan tidak semua perdebatan layak untuk dimenangkan. Mereka belajar untuk fokus pada bidang-bidang di mana mereka memiliki kendali nyata. Mereka akan membangun kekuasaan dalam bayangan. Tipe kepribadian ini seringkali lebih memilih peran di belakang layar, menjadi arsitek dari perubahan yang terjadi tanpa harus berada di garis depan. Mereka lebih suka bekerja secara diam-diam daripada mencari pengakuan sosial. Mereka akan memanfaatkan kebodohan untuk keuntungan pribadi daripada mengutuk dunia yang sudah terlanjur terlalu bodoh ini.
INTJ bisa melihatnya sebagai peluang. Misalnya memahami psikologis massa dapat membantu mereka merancang strategi bisnis, politik, atau teknologi yang efektif tanpa harus terlalu idealis. Pada titik ini, INTJ berhenti melihat dunia hanya sebagai kekacauan yang sia-sia dan mulai memperlakukannya sebagai permainan strategis besar di mana mereka bisa menjadi pemain kuncinya. Strategi bertahan mereka dalam menghadapi dunia yang seperti ini adalah dengan mengoptimalkan sistem yang rusak, konflik antara superioritas intelektual dan kebutuhan sosial. Salah satu dilema besar bagi INTJ adalah bagaimana mereka harus menangani hubungan sosial. Mereka sering merasa bahwa mayoritas orang tidak cukup cerdas untuk berbicara dalam level yang sama dengannya. Sosialisasi terasa membuang waktu karena penuh basa-basi yang tidak bermakna. Namun mereka juga tahu dunia tetap membutuhkan koneksi sosial untuk dapat sukses. Disinilah muncul tantangan besar. Bagaimana caranya tetap mempertahankan superioritas intelektual tanpa sepenuhnya menjadi lone wolf? Solusi efisien yang mereka ambil biasanya adalah membangun lingkaran kecil dengan orang-orang yang setara secara intelektual. INTJ tidak butuh banyak teman, tetapi mereka butuh tim yang kuat, orang-orang yang bisa memahami visi mereka dan membantu mereka mewujudkannya. Selain itu, mereka juga bisa belajar untuk bermain peran sosial dengan lebih efektif, bukan karena mereka peduli dengan validasi sosial, tetapi karena mereka mengetahui cara bermain di lingkungan sosial akan memberi mereka lebih banyak kekuatan dan kebebasan untuk mencapai tujuan mereka. Mereka akan mengubah arah evolusinya dari nihilisme ke penciptaan makna. Banyak INTJ melewati fase nihilisme dalam hidup mereka, di mana mereka merasa bahwa semua ini sia-sia karena dunia terlalu bodoh untuk diperbaiki. Namun INTJ yang lebih matang menyadari bahwa makna bukanlah sesuatu yang harus ditemukan, melainkan sesuatu yang harus diciptakan. Beberapa langkah evolusi INTJ dalam menemukan makna biasanya akan dengan cara dari pemberontak menjadi arsitek. Mereka akan berhenti hanya mengkritik sistem dan mulai membangun sesuatu yang lebih baik. Dari kesepian menjadi kepemimpinan, mereka akan menemukan orang-orang yang dapat bekerja sama dengan mereka untuk menciptakan perubahan nyata, dari superioritas menjadi pengaruh. Mereka akan belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang menjadi lebih pintar, tetapi tentang bagaimana menggunakan kecerdasan untuk membentuk dunia sesuai visi mereka. Pada akhirnya, kehidupan INTJ bukanlah tentang beradaptasi dengan dunia yang bodoh, tetapi tentang merancang strategi untuk mengalahkan sistem dan membangun sesuatu yang lebih bermakna. Jika dunia memang sebodoh itu, kenapa INTJ tidak mengambil alih kekuasaan saja? Karena dunia tidak hanya berjalan berdasarkan kecerdasan, tetapi juga pada kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. INTJ bisa memiliki visi yang luar biasa, tetapi tanpa dukungan massa atau sumber daya yang memadai, ide-ide mereka tidak akan terwujud. Banyak INTJ memilih pendekatan lebih strategis, seperti bekerja di belakang layar, membangun pengaruh secara bertahap, atau menciptakan sistem alternatif daripada berhadapan langsung dengan kekuasaan yang sudah ada. Apakah semua INTJ benar-benar lebih pintar dari orang lain? Atau ini cuma ilusi superioritas? Tidak semua INTJ lebih pintar dari orang lain, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki cara berpikir yang lebih sistematis dan strategis. Namun, superioritas yang dirasakan INTJ seringkali berasal dari perbedaan cara berpikir mereka, bukan dari tingkat kecerdasan absolut. Masalahnya, kecerdasan tanpa kemampuan sosial atau eksekusi tidak akan membawa dampak nyata. Inilah alasan banyak INTJ yang merasa frustrasi. Mereka merasa lebih memahami dunia, tetapi tidak selalu bisa mengubahnya sesuai visi mereka. Apakah tipe kepribadian INTJ bisa bahagia di dunia yang mereka anggap bodoh ini? Jika pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya tentu bisa. Tetapi itu tergantung pada apakah mereka bisa menerima realitas dan menemukan makna dalam kekacauan ini. INTJ yang matang tidak lagi berfokus pada betapa bodohnya dunia, tetapi pada bagaimana mereka bisa bermain dalam sistem
dan memanfaatkannya untuk keuntungan mereka. Bahagia bagi INTJ bukan sekadar menikmati hidup, tetapi juga melihat ide dan visi mereka terwujud dalam realitas. Apakah INTJ memang ditakdirkan untuk kesepian? Tidak selalu, tetapi banyak INTJ merasa kesepian karena sulit menemukan orang yang sefrekuensi dengan mereka. Namun, kesepian ini bisa diatasi dengan membangun lingkaran kecil yang berkualitas, bukan dengan berusaha berbaur dengan semua orang. INTJ yang paling sukses biasanya memiliki tim kecil yang memahami visi mereka dan bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Jika tipe kepribadian INTJ memang sehebat itu, kenapa mereka tidak selalu sukses? Karena kecerdasan dan strategi saja tidak cukup. Kesuksesan juga butuh keberanian mengambil risiko, jaringan sosial yang kuat, dan adaptasi dengan realitas yang ada. Banyak INTJ terjebak dalam overthinking atau perfeksionisme, sehingga mereka tidak pernah benar-benar mengeksekusi ide-ide besar mereka. INTJ yang sukses adalah mereka yang mampu menyeimbangkan analisisnya dengan tindakan nyata. Apakah tipe kepribadian INTJ bisa mengubah dunia, atau mereka hanya bisa mengeluh tentangnya? Yang dikeluhkan itu soal kamu yang banyak bertanya. INTJ bisa mengubah dunia, tetapi itu membutuhkan strategi yang lebih dari sekadar memahami betapa rusaknya sistem yang ada. Mereka harus membangun pengaruh, menciptakan solusi, dan memainkan permainan sosial serta politik dengan cerdas. Sejarah menunjukkan banyak pemikir besar dan inovator yang memiliki pola pikir mirip INTJ, tetapi mereka yang berhasil adalah mereka yang mampu menggabungkan visi yang dimiliki dengan aksi nyata yang sesuai rencana. Kesimpulannya adalah, INTJ bukan sekadar pengamat pasif yang mengutuk dunia dari balik layar. Mereka adalah arsitek realitas, pemikir strategis yang mampu melihat pola dalam kekacauan dan merancang jalan menuju kemungkinan yang lebih besar. Dunia ini dengan segala kebodohan dan irasionalitasnya bukanlah tembok yang tidak bisa ditembus, melainkan papan catur raksasa yang menunggu dimainkan oleh mereka yang cukup cerdas untuk memahami aturannya. Namun, ada dua jenis INTJ dalam kehidupan ini, yakni mereka yang tenggelam dalam frustrasi, terjebak dalam superioritas intelektual yang steril dan tidak produktif, dan mereka yang naik ke level berikutnya menjadi pencipta makna, perancang strategi, dan pengendali sistem yang ada. Dunia tidak akan pernah secara otomatis menyesuaikan diri dengan logika mereka. Tidak akan ada keadilan yang datang dengan sendirinya, dan kebenaran tidak akan menang hanya karena lebih masuk akal. INTJ yang memahami ini akan berhenti menunggu dunia berubah dan mulai menciptakan realitasnya sendiri. Mereka tidak hanya berpikir lebih dalam, mereka bermain lebih cerdas, bergerak lebih diam, dan mengendalikan lebih banyak dari yang terlihat. Pada akhirnya, pilihan ada di tangan mereka. Apakah mereka hanya akan menjadi pengamat yang kecewa atau menjadi pemain yang mengendalikan permainan? Menjadi sosok yang hanya memahami kebenaran atau menjadi sosok yang menggunakan kebenaran untuk membentuk dunia? Bagi INTJ yang siap melangkah lebih jauh, satu hal yang pasti, masa depan bukanlah sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang dirancang dalam bentuk tindakan. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.